warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita kembali bertemu dengan dai trainer yaitu Ustadz Abdul Haq. Kita sedang bertamu di rumahnya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, masalah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustadz sehat. Kembali kita lanjutkan obrolan kita mengenai konsep mubalik milioner saja. Alhamdulillah. Di part 1 kita berbicara tentang 3 konsep bagaimana seorang mubalik itu harus menjadi milioner. Di malam ini kita akan lanjutkan di part 2 yaitu mengenai konsep mengapa seorang mubalik itu harus milioner. Di sini ada pakar yang sudah teruji dan menjadi pelaku milionernya langsung. Kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan beliau mengenai bagaimana konsep seorang dai itu harus milioner. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Sulajiman atas karyanya. Kita lanjutkan ngobrol yang sempat satu lah ya. Iya. Jadi sebetulnya Masya Allah ide itu muncul begitu saja. Memang dengan latar belakang kemarin yang bulan Ramadan banyak para mubalik yang nonjok, khutbah tidak, ceramah tidak ada, kemudian kuliah subuh, taklim zuhur, dan ada sebagian, memang tidak semua ya, ada sebagian ustadz yang sudah punya bisnis, tetapi ada juga nih para mubalik yang belum punya bisnis, belum ada kerjaan tetap, sehingga cukup boleh dibilang merasakan efek daripada pandemi ini. Maka muncullah ide bagaimana melatih para mubalik untuk punya bisnis, untuk punya aktivitas produktif yang mana Nabi dan para sahabat pun telah mencontohkan itu. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dia punya 8 toko, kemudian Utsman bin Affan pun hartanya miliaran, kemudian Abdurrahman bin Auf pun multimiliarder, kemudian Umar bin Khattab juga ya. Maka ini minimal diketahui dan memang bukan tujuan tetapi sarana ya. Dengan seorang mubalik dia punya bisnis, dia punya penghasilan yang cukup, itu bisa menjadi sarana untuk lebih mudah mengajak, berdakwah dan mendekatkan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ini makin menarik Ustaz ya. Karena ternyata subhanallah orang-orang terdahulu kita seperti para sahabat, Rasul dan orang-orang soleh itu ternyata miliarder. Ya, Bahkan kita ketahui seorang Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu itu sampai sekarang asetnya masih ada saja, ya, hotelnya masih ada, betul. sumurnya juga masih bisa memberi manfaat kepada umat yang banyak. Ini semakin seru sepertinya Ustaz. Karena kenapa? Ternyata inilah yang sejarah telah lama tidak kita gali. Berbicara mengenai orang-orang terdahulu yang mereka itu seorang miliarder, ingin rasanya kita itu memunculkan 1000 figur. Amin amin ya Allah. 1000 figur saja, Ya, 1000 ya. figur mubalik yang miliarder. Itu apakah tidak ada kata terlambat Ustaz untuk memulainya itu walaupun ini sudah tahun 2020? Ya, jadi alhamdulillah Mas Raziman termasuk mubalik juga, dan ternyata menurut data di Pekanbaru di Provinsi Riau ada ribuan mubalik, ya enggak? Ada ribuan mubalik, ya. Apakah terlambat? Tidak ada kata terlambat. Kalau kata pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Justru sekarang sangat diperlukan. Contoh, ya kan? Yang miskin tahun lalu, kalau tidak ada peningkatan, maka kemarin pun setelah zakat fitrah tetap miskin. Dan ada penambahan jumlah orang miskin. Karena pandemi Karena COVID-19 pandemi ya. ini, ya kan? Yang tadinya kerja, dia nganggur. Bahkan bukan lagi miskin, fakir. Tidak ada kerjaan dan tidak mencukupi. Kalau miskin dia ada kerjaan, tapi nggak cukup-cukup. Nah justru tahun ini bertambah orang miskin, orang fakir di negeri kita, di kalangan orang-orang Islam. Maka sebagai seorang mubalik yang dia sudah punya sifat-sifat seperti Nabi, sidik, jujur, insya Allah mubalik nggak bakal bohong, ya, insya Allah. Kemudian amanah, insya Allah amanah. Kemudian fatonah, nah ini kita akan gali, dan sidik, amanah, fatonah, tablik. Tablik emang kerjaan dia menyampaikan.
Nah, tinggal kita berikan kefahaman dalam bidang ekonomi, dalam bidang bisnis. Bagaimana jujurnya, bagaimana amanahnya, bagaimana pintarnya. Nah, cerdasnya ini kita lebih juruskan lagi. Alhamdulillah, misalkan Mas Surajiman sudah mulai bisnis A, bisnis B, bisnis kuliner, sudah jalan kan selama ini, Alhamdulillah. ya kan? Cuman ada satu penyakit yang belum sembuh, yaitu KO. Iya, betul. Apa itu KO? Kurang omset. Oh, Ya, termasuk yang ngerekam nih. Sudah punya bisnis, cuman KO, kurang omset. omset. Masya Allah. Demikian pula Pak Mubari, ada dia bisnis, ya kan? Ada yang jual madu, ada yang jual parfum, ada yang jual cendol, ada yang jual habas saud, ada. Cuman KO, kurang omset. Nah, gara-gara kurang omset, maka profitnya pun berkurang. Gara-gara profit berkurang, kebutuhan keluarga tidak tercukupi. Gara-gara kebutuhan keluarga tidak tercukupi, listrik tidak terbayar. Kemudian angsuran motor tidak terlunasi. Kemudian mungkin tabungan buat anak sekolah pun tidak. Nah, akhirnya jadilah ghorimin, tambah lagi problem kita. Orang yang Udah berhutang saja. miskin, kemudian fakir, kemudian ghorimin. Dari mana ini muncul para penghutang? Karena bisnisnya tidak ada omset, tidak mencukupi. Nah, justru sangat urgent sekali supaya para mubalik ini meningkatkan individual skillnya, meningkatkan bisnis skillnya, supaya pas selamatkan dirinya, selamatkan keluarganya dari fakir, miskin, ghorimin. Bukankah itu yang perlu kita antaskan setelah bulan Ramadan kemarin, ya kan? Diambil zakat fitrah, diambil zakat mal. Untuk siapa? Untuk para untuk inama sodakotul fuqara wal masakin. Untuk fakir miskin, 8 asnaf, salah satunya pun para ghorimin, justru sekarang semakin banyak. Nah, mudah-mudahan para mubalik ini yang bisa mencerahkan masyarakat, ibda binafsik, mulai dengan diri sendiri, ya kan? Apakah diri saya, keluarga saya dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, atau justru sudah ke dalam kategori ghorimin, punya hutang? Dan tidak fakta juga, ada fakta juga, sebagian umat Islam hutangnya hutang riba, ya kan? Motornya belum lunas, ketika ditanya di mana belinya, di leasingnya ribawi, agama Islam. Bahkan sebagian ustaz masih seperti itu. Nah, bukankah ini problem? Nah, jadi tidak terlambat. Justru bismillah kita akan mulai dengan satu persatu teman-teman sekarang balik. Yuk, hilangkan kemiskinan dalam dirinya, hilangkan kemiskinan dalam diri keluarganya, dan hilangkan kemiskinan dalam diri masyarakat. Nah, kalau semua baliknya sudah terlepas dari kemiskinan, kan dia ngajak enak, ya enggak? Hai ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, yuk lepaskan diri kita dari kemiskinan. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah berkata, seandainya miskin itu berupa manusia, akan aku bunuh dia. Ya, dan sebagian riwayat kefakiran mendekati kekafiran. Ya, semakin menarik. Berarti tadi disebutkan ibda binafsi saja, lebih dari diri sendiri. Betul. Ini saya banyak temukan kasus di luar, Ustaz, bagaimana seorang mubalik yang menjadi pejuang tangguh di arena dakwah, menyerahkan umat, tapi tiba pada dirinya dia merasa ada masalah besar. Betul. Dia terbentur dari masalah ekonomi, mungkin penghasilannya pas-pasan, bahkan mungkin kurang, Ustaz. Kalau ditanya antum mau diajak berbisnis, mau. Cuman yang menjadi masalah itu saya belum terbiasa bisnis. Karena selama ini saya itu hanya menyampaikan dan dari situ saya mengharap ujroh. Nah, ini ada sebenarnya potensi diri mubalik kita itu adalah mubalik yang berkembang, mubalik yang menjadi miliuner. Itu bagaimana dari sisi individualistik mubalik itu supaya mereka termotivasi menjadi seorang yang bisa jadi panutan umat, Ustaz. Memang yang pertama mungkin dari keturunan, ya kan? Biasa keturunan yang pebisnis, yang pengusaha menghasilkan keturunan yang pengusaha juga, keturunan yang dia waro, zuhud, ya kan? Cukuplah dengan kewaroan kezuhudnya, sementara dunia secukupnya saja, seperti itu. Yani dari latar belakang, dari pendidikan pun berpengaruh. Cuman kita akan buka bahwa dunia yang sementara ini tetap kita perlukan.
Kalau kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Allah, berikanlah dunia dalam genggaman tanganku dan kau masukkan dunia dalam hatiku. Nah, ya. Jadi kuasai yang paling minimal adalah kebutuhan sandang, pangan, papan dia terpenuhi. Bagaimana mungkin dia berjuang sementara anak istrinya dalam keadaan lapar? Boleh jadi laki-laki siap, mubaliknya siap, tapi istri di rumah, anak di rumah. Nah, ya, alhamdulillah kalau ada lembaga khusus yang terus meningkatkan ekonomi para mubalik. Tetapi kita tidak selalu berharap kepada mereka, tetap harus bisa mandiri tanpa bantuan siapapun juga, maka ditingkatkan skill of bisnisnya. Nanti tinggal lihat. Nah, kalau saya alhamdulillah sudah 5 tahun menggunakan alat ukur supaya ketemu nih si Ustadz ini dominan di mana. Apakah dia dominan di kiri otaknya, atau dominan otak kanan, atau dominan otak tengah, maka ketahuan di situ. Berarti ada metodenya Ustaz ya? Ada metode, ada alat ukurnya. Ada alat ukurnya. Bisa diceritakan apa kira-kira alat ukurnya Ustaz? Yang pertama ada di tes sidik jarinya. Ya, kita punya konsep Stephen, sensing, thinking, instinct, intuiting, dan feel. Dites dulu. Karena ketika mau bisnis, yang hobi di mana? Yang pantas di mana? Maka dites dulu. Dites sidik jarinya, ya. Watukal limuna aidihim. Berkatalah kedua tangan ini. Maka ternyata subhanallah, ya, ada seorang guru saya, Pak Faik Poniman, dia menemukan bahwa dari sidik jari ini ada jutaan informasi yang ternyata sahabat Nabi pun punya karakteristik yang berbeda. Abu Bakar dengan kelembutannya, Umar dengan ketegasannya, Utsman bin Affan dengan malunya, dengan bisnisnya, Abdurrahman bin Auf lain lagi. Maka tidak bisa karakter ini dipindah-pindahkan. Ya, Abu Bakar keras sedikit dong seperti Umar, tidak bisa. Dia seperti itu. Hai Umar, lembutlah sedikit. Tidak bisa dia Umar. Nah, apa jadinya kalau kita potensinya seperti Abu Bakar yang lembut, tapi dipaksa oleh guru, dipaksa oleh seorang untuk menjadi seorang Umar bin Khattab? Bisa sih, cuma tidak akan optimal. Nah, jadi yang pertama, temukan dirimu. Boleh jadi, saya nggak niat bisnis, saya nggak suka, saya nggak ada keturunan. Boleh jadi karena belum ketemu, ya, belum ketemu, ada mutiara di hatinya, ada mutiara di pikirannya, yang kalau kita asah dia akan bersinar gitu. Nah, dengan metode Stephen ini maka akan ketemu karpet merahnya. Kalau dia bisa sukses dalam waktu 3 tahun, ngapain 5-10 tahun, ya? Kalau dia bisa sukses dengan bisnis yang dia punya, ngapain dia nyontek bisnis orang lain? Ya, boleh jadi sederhana, cuma jual madu saja, tapi dia sebagai juragan madu. Sederhana, cuma jual cendol saja, tapi dia juragan cendol yang bisa melahirkan pedagang-pedagang cendol yang lain. Boleh jadi cuma jual haba soda saja, tetapi dia continue, kemudian bisa jual 10, bisa jual 100, dia bisa jual 1000, bisa jual 10.000, ini luar biasa. Dan sekarang saatnya, ya, ini produk-produk muslim harus dibangkitkan. Herbalnya, habatus saudanya, belum jahenya, belum macam-macam makanan minuman yang sudah tersedia, ya, di daerah kita, di kampung kita. Sementara pun permintaan banyak, nggak ada nih pengusahanya. Mudah-mudahan mubalik tadi mau memulai. Gitu. Berarti dapatlah kita pencerahan diri ya. Setidaknya kita ini tahu jadi diri kita saja. Mau kemana saya dan apakah tujuan saya. Tidaknya melalui metode Stephen ini menjadi tolak ukur dan alat bantu sebenarnya. Jadi mubalik itu tak gampang ya. Badannya berjalan di suatu yang gelap, yaitu punya pelita diri, dan pelita itulah yang akan menyelamatkan dirinya, selamat dunia, tentu selamat akhirat. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya. Sekian saudara-saudara percakapan atau bincang-bincang ringan kita dengan seorang motivator para mubalik miliar Indonesia Allah. Saya Surajiman sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.